Selamat pagi Pak Maha dan Pak Erik, serta rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Igede Abdi Artawiguna sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pembicara Luciana Eda Koreratu, Putri Kacara Dewi, Gede Abdi Artawiguna, saya sendiri sebagai moderator, Putu Rizka Lodra sebagai pembicara, Gede Dede Darmawan sebagai pembicara, Wira Buddha Wangsa sebagai pembicara, Gede Theo Basudeva sebagai pembicara, Putu Kristina sebagai pembicara, Iketut Swajana sebagai pembicara, Kadek Rusmini sebagai pembicara. Hari ini teman-teman saya akan memaparkan materi tentang stroke hemoragik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Dede Darmawan. Bagi ini saya akan menyajikan materi tentang stroke hemoragik dari definisi, epidemiologi, sampai dengan etiologi dari stroke hemoragik. Yang pertama kita ke definisi. Stroke atau gangguan peredaran darah otak merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus segera ditangani secara cepat dan tepat. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan terjadinya gangguan peredaran darah ke otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Stroke dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Kita akan fokus pada stroke hemoragik pada pembahasan kali ini, di mana stroke hemoragik adalah perdarahan intrakranial atau intracerebri, meliputi perdarahan di dalam ruang subarachnoid atau di dalam jaringan otak sendiri. Perdarahan ini dapat terjadi karena aterosklerosis dan hipertensi. Pecahnya pembuluh darah otak menyebabkan perembesan darah ke dalam parenkim otak yang dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran, dan pemisahan jaringan otak yang berdekatan. Sehingga otak akan membengkak, jaringan otak tertekan, dan terjadi infak otak, odem, dan mungkin herniasi otak. Lanjut ke epidemiologinya. Secara global, hampir 80% kejadian stroke banyak dijumpai di negara miskin dan berkembang. Stroke sebagai masalah utama bagi kesehatan masyarakat karena menjadi penyebab dari banyak penyakit, kecacatan, dan kematian menurut WHO tahun 2016. Insiden kejadian stroke di Amerika Serikat yaitu sekitar 500.000 per tahunnya dan dapat sebesar 10-15% merupakan stroke hemoragik, khususnya perdarahan intracerebral. Selain itu, ada sekitar 40-80% yang akhirnya meninggal pada 30 hari pertama setelah serangan dan sekitar 50% meninggal pada 48 jam pertama. Di Indonesia sendiri diperkirakan setiap tahun terdapat 500.000 penduduk terkena serangan stroke, sekitar 2,5% atau 125.000 orang meninggal, dan sisanya cacat ringan maupun berat. Lanjut ke etiologi. Ada banyak faktor yang berperan dalam menentukan seseorang terkena stroke. Beberapa faktor tertentu antara lain yaitu usia. Umur merupakan faktor risiko yang paling kuat untuk stroke. Sekitar 30% stroke terjadi sebelum usia 65 tahun atau 70% terjadi pada mereka yang 65 tahun ke atas. Terjadi kebocoran atau pecah pembuluh darah di dalam otak. Umumnya terjadi pada lansia karena dinding pembuluh darah rapuh, penyakit gangguan kardiovaskuler, seperti hipertensi. Hipertensi menyebabkan 2/3 kasus intracerebral hemoragik sebagai respon terhadap tekanan darah yang tinggi, yang meningkatkan resiko nekrosis vokal pada dinding vaskular dan akhirnya ruptur. Kemudian berikutnya ada kanker, terutama kanker yang menyebar ke otak, cerebral amyloid angiopathy, kondisi atau obat seperti aspirin atau warfarin. Ada juga riwayat stroke sebelumnya, alkohol, penggunaan narkoba, dan yang terakhir tumor. Tumor otak primer maupun sekunder menyebabkan 1-14% stroke hemoragik. Perdarahan dapat berada intratumoral maupun meluas ke parenkim otak sekitar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan manifestasi ini. Yang pertama itu stroke hemoragik intracerebral disebabkan karena perdarahan saat pecahnya pembuluh darah dalam otak. Kemudian stroke hemoragik subarachnoid, perdarahan pada pembuluh darah
pada ruang antara lapisan pembungkus otak bagian tengah dan dalam. Kemudian manifestasi klinis. Gejala pada stroke hemoragik bervariasi tergantung pada lokasi perdarahan dan jumlah jaringan otak yang terkena. Gejala muncul seringkali tiba-tiba tanpa peringatan dan sering selama aktivitas. Stroke hemoragik bisa meliputi gejala penurunan tingkat kesadaran, kesulitan bicara atau memahami orang, kesulitan menelan, kesulitan menulis atau membaca, sakit kepala yang terjadi ketika berbaring, membungkuk, batuk, kadang terjadi tiba-tiba, kehilangan koordinasi, kehilangan keseimbangan, perubahan gerakan, mual dan muntah, kejang. Sensasi perubahan biasanya terjadi pada satu sisi tubuh, seperti kesemutan, kelemahan pada satu bagian tubuh. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya langsung jelaskan ke patofisiologi. Untuk patofisiologi stroke hemoragik. Jadi, untuk tahapan patofisiologi, terjadinya stroke adalah kerusakan pembuluh darah otak, pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah, dan pembuluh darah pecah, dan bagian otak yang memperoleh darah dari pembuluh darah yang rusak. Tadi fungsinya menjadi terganggu hingga timbul gejala-gejala stroke. Tahap tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. Pada tahap pertama, di mana dinding pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak mula-mula terkena berupa arteriosklerosis pada pembuluh-pembuluh yang kecil. Penebalan dinding pembuluh darah ini terjadi berangsur-angsur dan diakibatkan oleh hipertensi, DM, peninggian kadar asam urat, atau lemak dalam darah, perokok berat, dan masih banyak penyebab lainnya. Untuk proses penebalan timbul berangsur-angsur dalam waktu beberapa tahun atau akhirnya suatu saat terjadi sumbatan di mana aliran darah yang terjadi cukup ditoleransi oleh otak. Akhirnya, karena sempitnya lumen pembuluh darah tersebut, tidak cukup lagi memberi darah pada pembuluh darah otak. Ini menyebabkan kemampuan dan pembuluh darah menjadi pecah dan timbul pendarahan. Pada saat di mana pembuluh darah tersebut pecah atau tersumbat hingga aliran darah tidak cukup lagi memberi darah, atau timbul gejala-gejala neurologi berupa kelumpuhan, tidak bisa bicara atau pingsan, diplopsia secara mendadak. Sumbatan pembuluh darah otak dapat juga terjadi akibat adanya bekuan-bekuan darah dari luar otak, jantung, atau pembuluh darah tubuh, atau pembuluh darah leher atau koraktus yang terlepas dari dinding pembuluh darah tersebut dan terbawa ke otak lalu menjumbat. Karena fungsi otak bermacam-macam, maka gejala stroke juga timbul tergantung pada daerah otak bagian mana yang terganggu. Kemudian lanjut ke pemeriksaan diagnostik. Jadi untuk pemeriksaan diagnostik itu ada beberapa. Yang pertama yaitu CT scan, di mana CT scan memperlihatkan secara spesifik letak edema, posisi hematoma, adanya jaringan otak yang infark atau iskemik. Kemudian MRI di sini menentukan posisi dan besar luasnya pendarahan pada otak. Kemudian MRA, EKG dan EEG, USG karotis, dan Doppler transkranial, pemeriksaan lumbal fungsi. Untuk lumbal fungsi di sini, tekanan yang meningkat dan disertai bercak darah pada cairan lumbal menunjukkan adanya hemoragik pada subarachnoid atau pendarahan pada intrakranial. Kemudian pemeriksaan darah, angiografi cerebral. Untuk angiografi cerebral di sini untuk menentukan penyebab stroke secara spesifik, misalnya pendarahan arteriovena atau adanya ruptur, dan untuk mencari sumber pendarahan, misalnya aneurisma atau malformasi vaskuler. Kemudian ada X-ray tengkorak dan fototoraks. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi dari
stroke hemoragik. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi, kemudian kedua yaitu sulit menelan, ketiga inkontinensia, keempat luka tekan, kelima trombosis, keenam dekubitus, ketujuh pneumonia, kedelapan atrofi atau kekuatan sendi, kesembilan depresi dan anxiety. Baik, selanjutnya yaitu penata laksanaannya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan medis ada pertama pembedahan yang dilakukan jika perdarahan cerebrum diameter lebih dari 3 cm atau volume lebih dari 50 ml untuk dikompresi atau pemasangan pintasan ventriculopasitoneal bila ada hidrosefalus obstruktif akut. Kemudian ada terapi obat-obatan. Yang pertama antihipertensi, ada captopril antagonis kalsium. Kemudian kedua diuretik, ada mannitol 20% dan furosemid. Ketiga antikonvulsan, ada phenitolin. Kemudian penata laksanaan keperawatan dibagi menjadi dua, yaitu fase akut. Terdapat yang pertama pertahanan jalan nafas, pemberian oksigen, penggunaan ventilator, kemudian monitor peningkatan tekanan intrakranial, kemudian ketiga monitor fungsi pernapasan, analisa gas darah, kemudian keempat monitor jantung dan tanda-tanda vital atau pemeriksaan EKG, kelima evaluasi status cairan dan elektrolit, keenam kontrol kejang jika ada dengan pemberian antikonvulsan dan cegah resiko injuri. Ketujuh, lakukan pemasangan NGT untuk mengurangi kompresi lambung dan pemberian makanan. Kedelapan, cegah emboli paru dan tromboflebitis dengan antikoagulan. Kesembilan, monitor tanda-tanda neurologis seperti tingkat kesadaran, keadaan pupil, fungsi sensori dan motorik, nervus kranial, serta refleks. Kemudian yang kedua, ada fase rehabilitasi. Yang di bawahnya ada pertahanan nutrisi yang adekuat, kemudian program manajemen bladder dan bowel, kemudian mempertahankan keseimbangan tubuh dengan rentang gerak sendi atau ROM, kemudian pertahankan integritas kulit, lalu pertahankan komunikasi yang efektif, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta persiapan pasien pulang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan ke kasus. Di sini ada kasus dari Mrs. Washington, di mana dia adalah pekerja kantoran Afrika Amerika berusia 68 tahun, di mana dia datang ke unit setelah mengalami pendarahan intracerebral sisi kanan. Di mana putrinya ini menyatakan bahwa ibunya ini telah minum obat antihipertensi selama 20 tahun terakhir. Tapi dia menyatakan bahwa ibunya sering lupa akhir-akhir ini, dan bahkan ada kelebihan dari 5 pil dalam botol obat yang seharusnya dihabiskan. Saat masuk, Nyonya Washington hanya berorientasi pada orang dan memiliki hemiparesis. Di mana yang pertama-tama kita lakukan adalah pengkajian. Yang pertama adalah identitas klien. Di sini kita perlu tahu identitas klien untuk memastikan data sehingga tindakan yang akan kita berikan tepat pada sasarannya. Di mana di sini identitas klien yaitu nama Mrs. W, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan. Dan yang kedua ada alasan masuk dari pasien, di mana alasan masuk dari pasien yaitu karena adanya pendarahan intracerebral sisi kanan. Yang ketiga ada riwayat kesehatannya. Riwayat kesehatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan terdahulu, riwayat kesehatan keluarga. Lanjut yang pertama dari riwayat kesehatan sekarang, di mana saat dilakukan pengkajian pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2020, didapatkan data bahwa keluarga pasien menyatakan ekstremitas sebelah kiri pasien lemah. Pasien hanya berorientasi pada orang, pasien tampak lemah, anggota lemah sebelah kiri. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran didapatkan GCS, di mana AIS-nya 3, verbalnya 3, dan motoriknya 4.
pasien delirium, TTV-nya di mana tekanan darahnya 150/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Riwayat kesehatan terdahulu, keluarga menyatakan pasien memiliki riwayat hipertensi dan sudah mengkonsumsi antihipertensi sudah 20 tahun. Riwayat kesehatan keluarga pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang sama dengan pasien. Lanjut ke keluhan utama, di sini pasien mengalami hemiparesis. Hemiparesis ini terjadi karena adanya kerusakan pada salah satu sisi otak. Dan yang selanjutnya yang perlu kita cari adalah apakah pasien mengalami sakit kepala. Karena cedera akibat stroke pada daerah sensori otak mengakibatkan adanya perubahan aktivitas listrik otak atau perubahan aliran darah setelah stroke ini menimbulkan sakit kepala. Selanjutnya kita harus cek apakah ada muntah proyektil. Karena terjadinya ada tekanan intrakranial, ini merangsang pusat muntah sehingga terjadi muntah proyektil. Kemudian kita harus lihat lokasi hemiparesis dan daerah yang mengalami kelemahan terdahulu. Karena lokasi pendarahan mana yang terganggu atau lokasi peredaran darah yang terganggu di otak, ini menentukan bagian tubuh yang akan mengalami gangguan. Terus, apakah ada gangguan penglihatan atau tidak? Karena terdapat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang menuju mata, ini menyebabkan penurunannya lapang pandang, penglihatan kabur, atau penurunan kemampuan melihat. Selanjutnya, apakah ada gangguan pendengaran atau tidak? Karena apabila stroke terjadi pada bagian otak dari saraf telinga, maka terjadilah kehilangan pendengaran secara mendadak. Kemudian yang kita kaji adalah apakah ada gangguan menelan atau tidak. Gangguan menelan bisa terjadi apabila mengenai area otak atau saraf otak yang mengatur fungsi menelan. Selanjutnya, apakah keluhan awal datang secara tiba-tiba atau tidak? Karena kecepatan keluhan awal menentukan derajat stroke pasien ringan atau berat. Selanjutnya, apakah ada trauma kepala atau tidak? Mekanisme atau beratnya trauma pada kepala memberikan gambaran tingkat pendarahan pada otak. Selanjutnya, apakah ada kejang? Karena adanya lesi di otak dan terbentuknya jaringan parut dan proses penyembuhan otak akan mempengaruhi atau mengganggu hantaran aktivitas listrik di otak, sehingga memungkinkan terjadinya kejang meningkat. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana yang pertama kita cek adalah kesadaran. Kesadaran pasien kita vonis sebagai kesadaran delirium, di mana dengan tanda-tanda vital GCS-/nya, yaitu ASC 3, V-nya 3, dan motoriknya 4, dengan berat badan 70 kg, dan tekanan darah pasien 150/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe, di mana kepala, di mana kita melihat rambut pasien pendek, hitam, terdapat beberapa uban, rambut tebal, dan tertata rapi. Di mata, kita melihat konjungtivanya tidak anemis, dilatasi pupil isokor diameter 2 mm, mata pasien tampak bersih. Kemudian kita lihat telinga, simetris kanan dan kiri, telinga pasien normal, tidak ada pakai alat bantu dengar, dan telinga pasien tampak bersih, tidak ada pembengkakan atau nyeri tekan. Kemudian yang hidung pasien tampak bersih, di hidung pasien tampak NGT sebelah kiri. Mulut dan gigi, mulut pasien tampak kering, gigi pasien tampak kotor dan terdapat karises gigi. Toraks, yang pertama itu paru-paru, kita melakukan pemeriksaan IPPA, inspeksi, yaitu kita melihat penggerakan di dinding dada kiri dan kanan sama, tidak ada lesi. Palpasi, tidak ada nyeri tekan pada dada, tidak ada penurunan maupun peningkatan gerakan antara paru kanan dan kiri. Kemudian perkusi, terdengar suara sonor, dan auskultasi, suara nafas vesikuler, tidak ada nafas tambahan. Kita cek kemudian jantung, inspeksi dada simetris kanan kiri, tidak ada pembekakan sekitar dada. Palpasi, tidak ada nyeri tekan sekitar dada. Perkusi, terdengar redup. Auskultasi, suara jantung normal, dual loop dan 2 loop. Kemudian leher pasien tidak ada pembengkakan tiroid dan tidak ada nyeri tekan atau lesi. Kemudian yang kita cek adalah abdomen. Inspeksi perut pasien tanpa datar dan simetris. Warna kulit sama matang, tidak ada pembengkakan dan lesi. Auskultasi bising usus terdapat, yaitu 8 kali per menit. Palpasi, tidak ada nyeri tekan pada perut. Perkusi, tidak terdengar suara timpani. Ekstremitas yang di atas, tangan kiri mengalami kelemahan dan tangan kiri dapat digerakkan.
kekuatan otot tangan kiri 2 dan kanan 5. Tangan kanan terpasang infus, kuku pada jari tangan terlihat bersih. Kemudian pada ekstremitas bawah, kaki kiri mengalami kelemahan dan kaki kanan tidak terjadi masalah. Anggota gerak lengkap, tidak dapat edema, kekuatan otot kiri 2 dan kanan 3, kuku pada jari kaki bersih. Kekuatan otot seperti pada gambar yaitu sebelah kiri ekstremitas atas 5 sebelah kanan 5 sebelah kiri 2 2. Begitu juga sama dengan kekuatan otot pada ekstremitas bawah. Kemudian pemeriksaan nervus. Nervus pertama yaitu olfaktorus, pasien dapat membedakan bau dengan baik. Nervus yang kedua itu optikus, tidak ada gangguan penglihatan. Nervus ketiga itu okulomotor, dilatasi reaksi pupil normal, terjadi pengecilan pupil ketika ada cahaya. Nervus keempat itu tidak ada gangguan dalam gerakan bola mata. Nervus kelima, sedikit ada gangguan saat mengunyah. Nervus keenam, atau abdomen, tidak dapat menggerakkan abducens, tidak dapat menggerakkan bola mata ke samping. Nervus ketujuh, yaitu facialis, terdapat gangguan saat berbicara. Nervus ke-8, tidak ada gangguan pendengaran. Nervus ke-9, terdapat kesulitan saat mendengar. Nervus ke-10, tidak ada gangguan. Nervus 11, anggota badan sebelah kiri susah digerakkan dan dapat mengontrol bahu sebelah kanan. Nervus yang terakhir itu lidah tidak baik, klien tidak bisa menggerakkan lidah dan terdapat kesulitan dalam menelan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini perlu dilakukan untuk memeriksa darah lengkap, seperti gula darah sewaktu, kolesterol, ureum, kreatinium, asam urat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu CT scan. Perlu lakukan pemeriksaan CT scan untuk memperlihatkan secara spesifik letak edema, posisi pendarahan, adanya jaringan otak yang infak atau iskemik yang posisinya secara pasti. Kemudian MRI, di mana MRI ini menggunakan gelombang magnetik untuk menentukan posisi dan besar atau luas terjadinya pendarahan pada otak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakranial. Etiologinya yaitu faktor pencetus, lalu selanjutnya aneurisma malfungsional pendarahan. Yang pertama faktor pencetus, selanjutnya aneurisma malfungsional, intravenous pendarahan intracerebral, selanjutnya pembekuan darah ke parenkin otak, penekanan jaringan otak, infak otak, cedera herniasi otak, selanjutnya stroke hemoragik. Lalu selanjutnya defisit neurologi, suplai darah dan O2 ke otak turun. Lalu selanjutnya didapatkan diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Problemnya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Rasionalnya dilihat dari data yang didapat, pasien mengalami perfusi cerebral yang tidak efektif akibat dari didapatkan bahwa adanya pendarahan intracerebral di sisi kanan. Selanjutnya, diagnosa kedua yaitu didapatkan hambatan mobilitas fisik. Dari etiologinya pendarahan intracerebral, pembesaran darah ke parenkin otak, penekanan jaringan otak, infak, dan edema herniasi otak. Selanjutnya terjadi kompresi jaringan otak, selanjutnya heriasi, selanjutnya peningkatan intrakranial, selanjutnya arteri vertebral basilaris, disfungsi auxiliaris, penurunan fungsi motorik dan muskulus skeletal, kelemahan pada satu atau keempat anggota gerak, selanjutnya hemiparote,
tetraplegia kanan atau kiri. Didapatkan diagnosa hambatan mobilitas fisik. Rasionalnya, dari data tersebut, pasien mengalami hemiparosis sisi kiri atau kanan disebabkan oleh adanya pendarahan intrakranial sisi kanan, sehingga terjadi disfungsi nervus ke-11 yaitu oxyrasis yang berdampak pada kelemahan pada 1 atau keempat anggota gerak. Selanjutnya, gangguan komunikasi verbal. Dari etiologinya, faktor pencetus pembuluh darah menjadi kaku atau pecah. Selanjutnya, stroke hemoragik, terjadi kompresi jaringan otak. Selanjutnya, riari. Selanjutnya, peningkatan tik. Selanjutnya, arteri vertebral basilaris. Selanjutnya, terjadi kerusakan neurologis spinal. Selanjutnya, kontrol otot fasial atau oral menjadi lemah, ketidakmampuan bicara, kerusakan artikular, tidak dapat berbicara, disfasia. Didapatkan diagnosa gangguan komunikasi verbal. Untuk rasionalnya, dilihat dari data analisa pasien di mana mengalami kesulitan diajak berkomunikasi dapat dikarenakan oleh kontrol otot fasial atau oral menjadi lemah akibat pendarahan intracerebral. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat intervensi keperawatan dengan diagnosa yang pertama yaitu NOK. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, tekanan darah intrakranial dalam batas normal. Yang kedua, tekanan darah dalam batas normal. Yang ketiga, sakit kepala membaik. Terdapat intervensi keperawatan atau NIC. Yang pertama, manajemen peningkatan intrakranial. Adapun yang pertama, identifikasi penyebab peningkatan TIK dan monitor tanda dan gejala peningkatan TIK. Terdapat rasional, yaitu untuk mengetahui penyebab peningkatan TIK, misalnya lesi, gangguan edema cerebral. Yang kedua, terdapat intervensi keperawatan, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang dengan rasional untuk memberi lingkungan yang tenang bagi pasien. Adapun kolaborasi pemberian sedasi atau antikonvulian jika perlu. Rasionalnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, pemantauan tekanan intrakranial. Adapun monitor TTV khususnya tekanan darah, rasional untuk mengetahui keadaan pasien terutama pada tekanan darah. Adapun pertahankan posisi kepala dan leher netral dengan rasional untuk memberi posisi yang nyaman kepada pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Rasional untuk memberi edukasi kepada keluarga terkait prosedur yang diberikan. Intervensi yang kedua dengan diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas membaik, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau RUM meningkat, kelemahan fisik menurun, kaku sendi menurun. Adapun intervensi keperawatan pertama, dukung mobilisasi yaitu identifikasi adanya nyeri atau keluhan lainnya dengan rasional untuk mengetahui adanya nyeri dan keluhan lainnya. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu dengan rasional untuk mempermudah pasien saat mobilisasi. Libatkan keluarga dalam membantu pergerakan pasien untuk meningkatkan pergerakan serta hubungan harmonis dengan keluarga. Ajarkan mobilisasi sederhana seperti duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur,
Rasionalnya untuk mengajari pasien dengan melakukan mobilisasi sejak dini. Intervensi yang kedua, pengaturan posisi. Ada yang pertama, monitor status oksigenasi dengan rasional untuk mengetahui keadaan pasien dan status oksigen. Yang kedua, motivasi melakukan room aktif atau pasif dengan rasional untuk membuat pasien semangat melatih rentang gerak. Ketiga, ubah posisi setiap 2 jam untuk mencegah ulcus decubitus. Hindari penempatan posisi yang dapat meningkatkan nyeri, rasionalnya untuk menghindari nyeri muncul pada pasien. Intervensi yang ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan berbicara meningkat. Yang kedua, pemahaman komunikasi membaik. Yang ketiga, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat. Kontak mata meningkat. Yang terakhir, kemampuan mendengar meningkat. Adapun intervensi keperawatan atonik yang pertama, promosi komunikasi, defisit bicara, adanya monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Rasionalnya untuk mengetahui komunikasi verbal pasien. Yang kedua, monitor proses kognitif, anatomis, dan fungsional yang berkaitan dengan bicara seperti memori, bahasa, dan pendengaran. Dengan rasional untuk dapat melihat status kognitif dan anatomis fisiologis yang berhubungan dengan bicara pasien. Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi dengan rasional untuk menilai respon pasien saat diajak berkomunikasi. Terdapat intervensi berikan dukungan fisiologis dengan rasional untuk meningkatkan rasa percaya diri pasien. Intervensi keperawatan sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan seperti berdiri, dengarkan seksama, bicara pelan tanpa teriakan, dan minta keluarga untuk memahami ucapan pasien dengan rasional untuk menghindari rasa rendah diri pada pasien karena kondisinya. Sekian itu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan tentang implementasi. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakranial. Implementasinya, yang pertama, manajemen peningkatan intrakranial. Yang A, mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK dan memonitor tanda gejala peningkatan TIK. S, keluarga pasien mengatakan pasien mengalami kelelahan pada ekstremitas bagian kiri, sering pelupa. O-nya, KU lemah, pasien mengalami hemiparesis pada sisi kiri. Hasil CT scan, ICH, putaran dextrea. Yang kedua, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. S-nya kosong. O, pasien tampak tenang setelah meminimalkan lingkungan yang tenang. Yang kedua, pemantauan tekanan intrakranial dibagi menjadi 2. Yang pertama, memberi TTP khususnya tekanan darah. S-nya kosong. O, KU lemah, TTP tensi 156/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Mempertahankan posisi kepala dan leher untuk tetap netral.
S-nya kosong. O. Pasien tampak tidak gelisah setelah mengatur posisi kepala dan leher pasien netral. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. S-nya, keluarga pasien mengatakan sudah mulai mengerti tentang prosedur yang diberikan. O-nya, keluarga pasien tampak kooperatif. Dan selanjutnya, diagnosa kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Yang pertama, implementasinya dukungan mobilisasi dibagi menjadi dua. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan lainnya. S-nya, keluarga pasien mengatakan pasien mengalami kelemahan otot pada bagian tubuh sisi kiri kedua sendi. O-nya, pasien tampak lemah, hemiparesis sisi kiri, kekuatan otot. Dan yang terakhir, kekuatan sendi. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. S-nya kosong. O, pasien difasilitasi alat bantu untuk melakukan mobilisasi seperti tingkat ataupun penyangga bed. Selanjutnya, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. S-nya, keluarga pasien mengatakan akan membantu sesuai dengan tindakan yang dianjurkan. O-nya, keluarga pasien tampak kooperatif. Selanjutnya, mengajarkan mobilisasi sederhana atau duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur. S-nya kosong. O, pasien tampak belum dapat melakukan mobilisasi sederhana. KCS-nya E3, V3, M4, 10 delirium. Selanjutnya, pengaturan posisi dibagi menjadi 4. Yang pertama, memotivasi melakukan huruf aktif maupun pasif. S-nya kosong. O, pasien dianjurkan huruf aktif pada ekstremitas kanan dan room positif pada bagian kiri yang bermasalah. Yang kedua, memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi. S-nya kosong. O, status oksigenasi pasien tidak terganggu setelah pasien melakukan perubahan posisi. TTP, tensi 140/90 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Selanjutnya, mengubah posisi tiap 2 jam. S, kosong. O, pasien tampak diberikan posisi miring kiri dan miring kanan tiap 2 jam. Selanjutnya, menghindari menempatkan posisi yang dapat meningkatkan nyeri. S, kosong. O, pasien tampak nyaman dengan posisinya saat ini. Selanjutnya, diagnosa yang ketiga. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kehilangan kontrol otot fasial atau oral. Implementasinya yang pertama, promosi komunikasi, yaitu memonitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. S-nya kosong. O, pasien tampak berbicara setelah 2 patah kata yang tidak jelas. Selanjutnya, memonitor proses kognitif, anatomi, dan fisiologi yang berkaitan dengan bicara atau memori bahasa dan pendengaran. S-nya, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien pelupa. O-nya, pasien nampak agak sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. S-nya, O, pasien tampak menunjukkan perilaku emosional dan fisik.
Selanjutnya, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan seperti berdiri, dengarkan sekrema, bicara pelan tanpa tekanan, dan minta keluarga untuk memahami ucapan pasien. S-nya kosong, U-nya perawat sudah menyesuaikan gaya komunikasi dengan berdiri di samping dan berbicara pelan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang pertama ada evaluasi. Diagnosa keperawatannya adalah ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakranial. Respon atau catatan perkembangan yang pertama ada S. Keluarga mengatakan pasien masih mengalami kelemahan pada ekstremitas kiri dan penurunan kesadaran. Keadaan umumnya lemah. Selanjutnya, pasien mengalami hemiparesis lesis kiri. Hasil CT scan, A, CVA, B, ICH atau intracerebral hemoptyria, dan putamen dextral. GCS-nya E, 3, V, 3, M, 4 atau delirium. Tanda-tanda. TTV-nya yang pertama adalah tekanan darahnya 140/90 ml/gili, E-nya 100 kali per menit, R-nya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. A-nya masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi. Yang pertama, identifikasi penyebab peningkatan TIK dan monitor tanda dan gejala peningkatan TIK. Selanjutnya, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Selanjutnya, kolaborasi pemberian sedasi atau antikonvulsan jika perlu. Monitor TTV khususnya tekanan darah. Selanjutnya, pertahankan posisi kepala dan leher untuk tetap netral. Dan jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Selanjutnya, diagnosa yang kedua ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. S-nya, keluarga pasien mengatakan pasien masih mengalami kelemahan bagian sisi kiri tubuh. Yang kedua, keluarga pasien mengatakan semua aktivitas masih dibantu oleh keluarga. O-nya, keadaan umum lemah, pasien tampak bergerak terbatas, kekuatan otot. Yang selanjutnya, pasien tampak sendi kaku, A-nya masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan lainnya. Fasilitas aktivitas fisik mobilisasi dengan alat bantu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakannya. Yang terakhir, ajarkan mobilisasi sederhana untuk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur. Selanjutnya, diagnosa ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kehilangan kontrol otot, visual atau oral. S, keluarga pasien mengatakan pasien masih sulit diajak berkomunikasi dan masih pelupa. O-nya, pasien tampak berbicara hanya beberapa patah kata dan tidak jelas serta pelan. Yang kedua, pasien masih sulit untuk berinteraksi dengan perawat. A-nya masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi. Monitor kecepatan tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara. Yang ketiga, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Dan sesuaikan gaya komunikasi dengan keluhan atau berdiri di samping pasien, dengarkan seksama, bicara pelan tanpa teriakan, dan meminta keluarga untuk memahami ucapan pasien. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sudah menyimak dari
pemaparan materi dari kelompok 4. Jika ada yang belum mengerti atau dipahami bisa ditanyakan. Untuk saat ini kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.